Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya dan rahmat-Nya. Di sini saya Zahra Desita Rahab, absen 38 kelas 11 IPA 8, bisa memberikan pemaparan kepada teman-teman sekalian. Adapun hal yang akan saya sampaikan mengenai karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini banyak sekali digunakan dalam jenjang sekolah, menengah sampai perguruan tinggi. Maka dari itu, pentinglah kita untuk mengetahui karya tulis ilmiah. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi. 1. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan atau bukan fiksi. 2. Tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah yang telah ditulis harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 3. Foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen, berpikir, dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Untuk yang keempat, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Yang kelima, selain itu juga untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Ketiga, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak bermakna ganda atau ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembacanya. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Tulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulis memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. 6. Bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. 9. Menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah agar pembacanya tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat yang seperti itu hanya akan membuat pembacanya bingung. 4. Macam-macam karya tulis ilmiah. Ada beberapa macam karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama, populer. Pada jenis ini, karya tulis ilmiah diungkapkan dalam bentuk ringkas, ragam bahasanya populer atau lebih santai, dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami, dan umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media massa. 2. Semi-formal. Mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Wujudnya dapat berupa laporan atau makalah. Yang ketiga, formal. Wujudnya haruslah memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi.
5. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. 2. Pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Ketiga, kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga dengan kajian pustaka atau teori landasan. Keempat, metodologi penelitian. Diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Yang kelima, pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah, terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Keenam, simpulan dasaran. Pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. 7. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan atau bukan fiksi, yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa atau masalah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk saran dan kritik terkait pemaparan yang saya sampaikan, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.